Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, selamat pagi. Merdeka! 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 Mari kita sama-sama berdiri, saya mengundang semua berdiri dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus besok. Sama-sama kita naikkan satu lagu, Tanah Airku. Siapkan hati kita untuk mulai ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Berapa banyak yang bersyukur sebab kita boleh berjumpa dalam rumah Tuhan di tempat ini. Beri sorak-sorai yang lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Semangat kemerdekaan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari umat Tuhan, sebelum kita mulai kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, sudah 75 tahun ini karya besar-Mu Kau nyatakan buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia selalu di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar Tuhan nubuatan yang Kau sudah sampaikan terhadap bangsa ini Tuhan. Dan saat ini kami klaim itu akan terjadi, bahwa bangsa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan mengalami pemulihan ekonomi tercepat di dunia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karenanya kami berdoa untuk semua pemimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Joko Widodo sebagai presiden dan semua jajaran menterinya. Engkau berikan kemampuan dan hikmat yang turun daripadamu untuk bisa Tuhan membawa bangsa Indonesia untuk keluar dari segala krisis yang ada saat ini Tuhan. Pada setiap satgas penanganan COVID-19 yang ada saat ini Tuhan, yang ditunjuk Bapak Erik Tuhan sebagai pimpinan yang membawahi penanganan Satgas COVID-19 dan juga pemulihan perekonomian dan
transformasi ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kemampuan dan hikmat yang datang daripadamu. Sehingga akan terjadi, benar-benar terjadi pemulihan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kebangkitan ekonomi terjadi di dalam nama Yesus. Dan semua Tuhan mengalami damai sejahtera selama 75 tahun ini Kau sudah berkati. Dan kami percaya ke depan lebih lagi karya indahmu terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Pulau Bali yang kami cintai ini Tuhan. Karena beberapa belakangan ini Tuhan sudah mulai geliat pariwisata sudah mulai bekerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap badan-badan usaha yang terkait di dalam pariwisata ini Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan kemampuan, Engkau yang memberikan ketaatan Tuhan. Sehingga semua protokol kesehatan boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk sebagai penerima tamu wisatawan-wisatawan domestik yang sudah mulai berdatangan Tuhan. Kami mohon Bapa, setiap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan Tuhan boleh ditaati, boleh dilakukan. Sehingga sekalipun pariwisata sudah mulai dibuka, Bali tetap akan menjadi aman. Dan pemulihan perekonomian mulai bergerak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Dan Tuhan, beberapa gereja saat ini sudah mulai lakukan ibadah di gereja-gereja. Kepadamu Tuhan kami mohon perlindungan. Kepadamu Tuhan kami mohon senantiasa penyertaan-Mu. Bahkan setiap satgas COVID-19 pada setiap gereja, mereka boleh melakukan Tuhan tugasnya dengan maksimal Tuhan. Didukung oleh semua jemaat yang datang Tuhan. Mereka benar-benar akan bisa mentaati semua protokol kesehatan. Sehingga semua rangkaian ibadah boleh dilaksanakan Tuhan dengan aman, dengan baik Tuhan. Tidak menjadi gereja kami tidak mau Tuhan akan menjadi Tuhan klaster-klaster penyebaran COVID-19. Tapi kami mau ketika ibadah dilangsungkan Tuhan, umat Tuhan dibangkitkan, umat Tuhan dipulihkan, dan kesejahteraan akan bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, kami siap meninggikan nama-Mu, dan ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini sebab kasih-Mu menyapa kami Tuhan. Tidak ada kerinduan yang sama seperti ini ketika kami boleh datang di rumah Tuhan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepada Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu. Oh, mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh pujian kepadamu Tuhan. Yesus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami tidak takut sebab Engkaulah pengharapan kami. Amin. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Kepadamu
Kami katakan kami tidak takut terhadap apapun. Sebab Tuhan Yesus adalah perlindungan kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Mari yang siap menyembah, memuji Tuhan lebih lagi. Kasih sorak-sorai meriah bagi dia. Woo! Haleluya. Yes. Woo! Mari tepuk tangan bagi Yesus Raja di atas segala raja. Woo! Hai langit dan bumi, pujilah Raja kita. Woo! Sing it. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sama-sama nyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Woo! Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Langit dan bumi, angkat suaramu bagi Dia. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit. Yes. Mari puji Dia. Puji, sembah Yesus. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah ku puji, ku sembah. Oh, woo. Serukan haleluya. Woo. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Woo. Amen. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Yes. Woo. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Raja. Woo. Oh. Woo. Yes. Mana tepuk tangannya bagi Raja? Sebab Dia ajaib, amin. Siapa namanya? Kurang kencang, siapa namanya? Woo! Hey! Serukan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhan
ajaib Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah kami ditinggalkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai dengan pagi ini, semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Thank you Jesus. Oh, kira lama syabalabaya nama I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. Yes, Lord, from the moment that I wake up until I let my head, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it out together. All my life you have been faithful. Oh, we thank you, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Beri sorak-sorai meriah bagi Yesus Tuhan. Woo! I love your voice, yes Lord. Thank you Jesus. You have led me through the fire. Yes you are. Darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived of the goodness of God. Sing it to Him, say it. All my life you have been good. We can sing it, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. All my life, all my life, you have been good. How we thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Oh, your goodness is running after me. When my life's laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Jesus. Kami lihat kebaikan Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang nyata bagi setiap kami yang datang beribadah pagi ini. Dan kami tahu Engkau akan lanjutkan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami datang dengan hati yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan.
with all my life. All my life you have been faithful. Oh, Jesus, thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. All my life. Amin. I will sing of the goodness of God. Sama-sama serukan all my life. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. And all my life you have been so, so good. Yes Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. Forever, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul. Antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna.
Ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngangak. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong, kena sabun dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya, perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Di masa-masa yang sulit ini kita harus makin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat dan seburuk apapun keadaan kita, percayalah satu hal bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Ia memiliki rancangan terbaik bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Di dalam Mazmur 126, 5-6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Apa yang perlu kita kerjakan di masa-masa kesukaran ini? Yang pertama adalah tetap berdoa. Miliki hidup yang melekat kepada Tuhan dan tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap bekerja dan berusaha keras. Kerjakan yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada kita. Usahakan apa yang ada padamu dan maksimalkan potensi yang saudara miliki. Yang ketiga adalah tetap menabur. Alkitab mencatat salah satu cara untuk mengelola berkat Tuhan adalah menabur benih. Sama seperti seorang petani yang harus menyisihkan sebagian hasil panen yang diperolehnya untuk kemudian ditabur kembali sebagai benih. Kita pun perlu menyisihkan sebagian berkat yang kita peroleh untuk kemudian ditabur kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terkadang kita khawatir saat ingin menabur karena dunia mengajarkan cara untuk melipat gandakan harta atau apa yang kita miliki adalah dengan menyimpannya. Hal ini sungguh berbeda dengan cara yang Alkitab ajarkan. Prinsip menabur tidak akan membuat Anda kekurangan, tetapi justru itu adalah awal untuk mengalami hidup yang berkecukupan, bahkan malah berkelimpahan, untuk bisa menjadi saluran berkat bagi saudara kita yang lainnya. Hari ini, ketika saudara bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan Allah, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini akan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Kami telah menyediakan beberapa cara yang Anda bisa lakukan untuk memberikan persembahan. Yang pertama dengan scan QR Code untuk electronic payment serta rekening bank berikut ini untuk transaksi melalui internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan tetap bersyukur untuk segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan iman kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Karena kami penyediaan pemeliharaan-Mu sempurna. Aku percaya Engkau adalah sumber segala berkat dan yang telah mencukupkan segala keperluanku. Menumbuhkan benih yang aku tabur di dalam ladang-Mu, ya Tuhan. Melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, amen. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati saudara. Adalah satu kemurahan Tuhan ya. Kita boleh
ibadah dalam onsite ini. Dan hari ini bagi saya ini pertama untuk seluruh jemaat. Kalau minggu kemarin itu untuk apa? Pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saya akan share dengan saudara, yaitu dengan tema kita di bulan ini tentang equipping, yaitu memperlengkapi. Kalau saudara ikuti online pernah ini tayangkan, tapi hari ini saya mau share dengan saudara agak sedikit berbeda, sedikit tentang memperlengkapi. Nah, kita akan lihat bersama-sama dalam Lukas pasal 5 ayat pertama sampai dengan 11. Ya. Ayat pertama berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu itu. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10 dan 11, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, kita lihat dari satu pasal ini, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang kita lihat dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan, semua dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, Tuhan tidak pernah mengirimkan saudara dan saya itu di dunia ini dalam keadaan yang tidak berdaya, percaya itu. Dan dia juga tidak membawa apa-apa kepada saudara dan saya datang, dia selalu memperlengkapi kita dengan lengkap. Katakan dengan lengkap. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita tidak punya bakat, talenta, atau karunia untuk melakukan hal ini, hal itu. Karena Tuhan memanggil kita, saudara perlu tahu, dia akan memperlengkapi kita untuk melakukannya. Itu yang harus saudara tahu pasti. Ya. Bukan hanya itu, Tuhan akan memperlengkapi kita untuk apapun yang dia minta kita capai. Jadi bicara tentang equipping, memperlengkapi, tidak mungkin saudara dan saya bisa memperlengkapi orang lain dalam tema kita tentang new leader ini, emerging leader, tidak mungkin. Harusnya saudara dan saya diperlengkapi lebih dulu. Nah, kira-kira diperlengkapi dengan tujuan apa? Untuk menjadi berkat. Ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk menjadi berkat. Nah, untuk itu kita lihat ayat 3 berkata, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Di situ dikatakan, lalu ia duduk
dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara bisa lihat mimbarnya adalah perahu itu sendiri. Langit-langit gedungnya itu adalah langit itu sendiri. Jadi Tuhan mengajar kita, dia hendak menekankan bahwa bukan soal gedung, soal tempat, tapi bicara hati saudara dan saya. Selama ini gereja boleh tutup pintunya, tapi yang penting hati saudara tetap terbuka untuk Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi kita lihat di sini, kita ini perlu diperlengkapi untuk apa? Ia duduk dan mengajar orang banyak. Itu Yesus sedang memperlengkapi. Apa yang dia perlengkapi di sini? Tidak ada lain. Diperlengkapi yaitu dengan firman Allah. Pedang roh. Dan pedang roh di dalamnya itu bagi saya sempurna. Mau bicara tentang pribadi ada di situ, bicara keluarga ada di situ, bicara tentang bisnis ada di situ, bicara tentang komunitas ada di situ, bicara tentang pendidikan ada di situ. Berbicara menghadapi virus corona pun ada di situ. Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah mencelakakan saudara dan saya. Kita hidup merdeka karena kita adalah anak. 75 tahun bangsa kita merdeka. Menggambarkan pada saudara, hari ini saudara adalah anak Tuhan. Saudara dimerdekakan dari perhambaan. Begitu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah anak. Dan saudara tahu anak berarti saudara punya identitas yang baru. Kalau kita sadar kita punya identitas yang baru, di pandangan Tuhan identitas saudara dan saya sebagai anak, itu adalah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, selamanya merdeka. Saudaralah anak-anak merdeka. Jadi tidak mungkin virus COVID-19 ini tidak bisa menghalangi saudara. Tapi kita tidak boleh nekat, tapi kita perlu belajar untuk itu. Haleluya. Nah, kita lihat, diperlengkapi. Efesus 6 ayat 17 bilang, apa dia katakan di situ? Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa sebab firman Allah itu, coba lihat, hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kita sering dengar pedang bermata dua, saudara tunjuk seseorang di depan saudara, itu juga untuk diri saudara. Ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan yaitu dan pikiran hati kita. Nah, perhatikan di sini. Ada terjemahan lain dari The Passion Translation dikatakan bukan bermata dua tapi bermulut dua. Kata bermulut dua di sini artinya begini. Yaitu waktu Tuhan mengucapkan firman-Nya, kemudian kita dalam persetujuan kepada firman itu dan kita mengucapkan juga firman itu menjadi pedang bermata dua. Dengan pengertian yang saya terima, tidak bisa kita cuma ucapkan kebenaran itu, tapi kita harus hidupi. Kita harus menjadi pelaku firman. Jadi diperlengkapi dengan firman Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, sekedar tahu sebagai pengetahuan. Nanti kita lihat, perlengkapan itu perlu dilatih, dimainkan, dipertajam, dibuat seperti efektif, sehingga kemana kita pergi kita bisa menusuk tepat sasaran. Dan kita lihat, itu janji Tuhan untuk saudara. Ya, makanya dibilang jiwa dan roh itu adalah bagian yang bukan jasmani, tapi sumsum dan sendi-sendi dan tulang. Ibrani tadi katakan itu adalah segi jasmani, yaitu dari keberadaan kita. Saudara lihat kehebatan dari pedang roh. Ya, kita akan lihat itu. Apa itu? Firman Tuhan itu tidak hanya menaruh iman di dalam hati kita. Waktu kita mendengar firman hari ini, tidak hanya iman itu ditaruh di hati kita, tapi juga memberikan kepada kita harapan, bahkan juga visi menuju kepada iman itu. Itu kehebatan pedang roh, dan tidak ada yang lebih penting dari dalam hidup kita ini selain pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dan saudara perlu tahu, firman Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kita bukanlah firman Tuhan yang kita ketahui, tapi firman Tuhan yang kita lakukan. Dan firman-Nya itu kekal, katakan kekal. Dan jadi fokuslah kita
adalah pada apa yang Tuhan katakan, bukan keadaan sekeliling kita. Sekali lagi, fokus apa yang Tuhan katakan, bukan pada apa yang ada di sekeliling kita, yang senantiasa berubah-ubah. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Jadi sekarang kita lihat, kita tidak akan bisa bilang kita mengenal betul-betul benar-benar mengenal Tuhan, kecuali kita mau berserah, percaya, dan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Setelah diperlengkapi, kita lihat Lukas 5 ayat 4. Bahwa dikatakan tadi bahwa kita harus sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jabalmu untuk menangkap ikan. Dari ayat ini, setelah Simon juga diperlengkapi, perlu mulai pelatihan. Bicara di sini mengenai pemuritan. Ya. Nah, bicara tentang pemuritan yang Yesus tunjukkan di sini, bagi saya polanya itu dalam arti begini, ya. Bahwa I do, you see, I do, you help. You do, I help. You do, I see. Saya melakukan, Anda melihat. Saya melakukan, Anda menolong. Anda melakukan, saya menolong. Anda melakukan, saya melihat. Ini yang dibuat Yesus kepada Simon. Nah, ini untuk kita juga sebagai yang ada di kakak, komunitas keluarga. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti seperti ini yang harus kita mengerti tentang equipping. Baru kita bisa memperlengkapi orang lain. Jadi diperlengkapi dengan tujuan untuk menjadi berkat. Nah, untuk itu kita lihat hal-hal yang kita perlu perhatikan di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat. Yang saya maksudkan untuk menjadi berkat sini bukan hanya bergantung musim. Ya. Banyak orang jaga kesehatan kalau saat ini sedang menghadapi COVID-19. Sebelumnya kita acuh tak acuh. Juga hal dalam soal pola makan dan olahraga, tidur. Bahkan kita kadang-kadang bilang di saat-saat ini COVID-19 kami lebih banyak punya waktu. Sebenarnya waktu itu saudara yang mengatur, Tuhan yang punya. Justru di keadaan saat ini mari kita belajar. Sesudah COVID-19, bagaimana kita bisa tetap konsisten untuk diperlengkapi untuk menjadi berkat. Haleluya. Ini yang kita belajar hari ini. Setelah kita menerima perlengkapan itu, apa yang kita bisa belajar dari pasal ini? Lukas 5 ayat 3 dan 4. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada satu lagu yang lama, saudara. Menurut firman-Nya beri berkat padaku. Menurut firman-Nya setiap hari bila ku berlayar ke tempat yang dalam, pukatku dipenuhi berkat. Ini lagu yang lama, yang dibuat oleh almarhum itu Awan Datu. Ya. Nah, lagu ini pernah merubah pola pikir saya waktu kami berkeluarga. Ya, hampir sepanjang malam sampai pagi kita nyanyi lagu ini. Ya. Nah, hari ini saya mau katakan saudara, apa yang bisa belajar kita di sini? Sedangkan semalam Simon Petrus sudah menebarkan jala di tempat yang sama. Dia selesai, dia mencuci jalannya. Tapi sekarang berbeda, tadinya belum diperlengkapi. Setelah diperlengkapi dengan kebenaran firman, Tuhan melatih untuk pergi ke tempat yang sama. Dia sempat punya argumen, tapi tetap dia menjalankan juga. Apa yang kita bisa lihat di sini artinya menuruti kemauan Tuhan. Saudara tidak bisa menuruti apa yang saudara mau. Banyak orang beranggapan mujizat itu kalau saudara sakit, saudara mau segera sembuh. Itu sah-sah saja.
Tapi dimensi dalam kerajaan Allah bukan cuma sampai di tingkat ini. Sekalipun saudara minta belum terwujud, yang penting saudara melakukan kebenaran firman apa yang Tuhan mau. Itu mujizat yang sudah saudara diberikan oleh Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Dan hari ini bagi saya, dengan kondisi apapun terjadi, kita bisa ibadah on-site. Bagi saya, itu adalah mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan akan berkelanjutan. Ya. Menuruti kemauan Tuhan. Kenapa harus kita menuruti kemauan Tuhan? Karena pelayanan itu bukanlah aktivitas menurut kemauan diri kita, tapi menurut kemauan Tuhan. Termasuk kita buat ibadah on-site ini bukan kemauan kita, kemauan Tuhan. Dan kita sejajarkan dengan apa maunya protokol kesehatan. Kita ikuti. Tapi bukan protokol kesehatan yang menentukan 100%. Yesus yang kita sembah yang menentukan 100% hidup saudara dan saya. Kalau kita tahu Yesus yang menentukan, kita juga bukan ngaur dengan hidup ini. Tetap protokol kita kesehatan kita ikuti. Makanya kita pakai masker. Tapi ada masker yang lebih hebat, yaitu wajah kemuliaan Tuhan tetap bersinar pada saudara. Kita cuci tangan itu baik, tapi ada yang lebih hebat. Cucilah hati, pikiran, perasaan saudara, tindakan saudara dengan firman Tuhan setiap saat untuk terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Perlu jaga jarak kita bukan menjauh dari Tuhan. Musuh kita harus jauhi, itu COVID-19. Tapi Raja di atas segala raja, Panglima perang kita harus selalu mendekat, selalu melekat, menyatu dengan Dia. Kita lebih daripada pemenang. Ini makanya, ya. Jadi menuruti kemauan Tuhan. Dan ingat, bukti dari kasih kita kepada Tuhan adalah menuruti kemauan Tuhan. Itu bukti saudara mengasihi Dia. Nah, berikut lagi kita lihat ayat 5 dan 6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya juga, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai apa saudara? Mulai koyak. Saudara, sempat Petrus memberikan alasan. Tapi saya percaya mungkin dia waktu itu sadar. Tadi kan belum diperlengkapi. Sekarang bersama Yesus sudah diperlengkapi. Dan dia tahu tidak ada yang mustahil kalau sudah Yesus yang menyuruh dan dia mau. Berarti di sini berbicara, jangan hidup dengan pengalaman kemarin untuk menentukan hari-hari depan kita. Haleluya. Hari ini, pengalaman saudara dengan Tuhan bukan berarti hari esok bisa dijawab. Setiap hari selalu baru, perlengkapan juga selalu baru, dipertajam, diberikan arahan yang lebih jelas untuk hidup saudara dan saya. Jadi mari kita pegang ini, jangan hidup dengan pengalaman kemarin. Saya teringat waktu saya berada di Papua, waktu lockdown, 3 bulan saya di situ, kurang 5 hari. Ya, ada satu anak muda ketemu saya, dia bilang Tuhan berbicara untuk saya untuk menyediakan makanan bagi om dan tante, dia panggil kami. Dari selama om di sini, kami yang melayani. Terus saya bilang begini, kalau sampai akhir tahun, oh enggak apa-apa, kami akan lakukan itu. Tapi yang saya lihat hebat, ini anak di dalam satu kondisi COVID-19, secara ekonomi orang melihat susah. Tapi apa yang terjadi? Dia baru melayani kami kurang lebih 2 minggu. Dia datang laporan kepada saya. Om, apa yang saya buat? Gaji saya justru di COVID-19 dinaikkan. Orang di PHK dirumahkan, gaji saya dinaikkan. Saudara, bayangkan itu. Jadi kita perlu mengerti bahwa kadang-kadang pengalaman kemarin itu tidak bisa menentukan hari depan kita. Tapi hari ini mari kita percaya itu Tuhan bisa buat. Bahkan kalau saudara lihat cerita tadi, itu diperkirakan yang ditangkap itu beratnya hampir 1 ton. Ada tafsiran yang mengatakan. Nah biasanya itu tangkapan seperti itu jumlahnya itu memerlukan waktu 2 minggu. Tapi Yesus bikin cuma beberapa waktu. Itu mujizat yang hebat. Ya. Nah jadi seperti itu Tuhan bisa buat.
Jadi kondisi apapun hari-hari dengan saudara, percayalah, Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja, tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Kebenaran yang lain kita lihat Lukas 5 ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di ayat yang ketujuh ini. Saudara perhatikan di sini, tadi bersama-sama mereka menjala ikan, tidak dapat apa-apa. Tapi waktu bersama Yesus setelah diperlengkapi, mujizat besar, mereka menangkap sampai jalannya hampir koyak. Petrus mengerti betapa pentingnya teman-temannya yang bersama-sama dia sebelumnya. Dia tidak hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri. Makanya ini sih belajar bahwa kita harus memelihara kesatuan komunitas. Haleluya. Karena orang memelihara kesatuan komunitas itu memungkinkan kita untuk lebih banyak mengetahui daripada apa yang kita ketahui sendiri. Kita butuh untuk memelihara kesatuan komunitas itu, baik di komunitas kerajaan, kingdom community, di dalam pelayan Tuhan, dalam apa yang kita buat. Bukan hanya itu saudara, ide yang bagus bagi saya, itu akan menjadi ide yang hebat. Ide yang hebat itu artinya Yesus kita hebat, berarti berdasarkan kebenaran. Itu hanya melalui kalau kita bisa memelihara kesatuan komunitas kita. Dan bukan hanya itu, inti dari memelihara kesatuan komunitas adalah membuktikan bahwa kita itu saling memberi dan menerima. Itulah cara kita menciptakan hal-hal yang benar-benar baru. Ada seorang hamba Tuhan, waktu COVID-19, saudara tahu, dia tidak mungkin bisa melayani lagi ke kota-kota mana karena sedang lockdown banyak. Nah pemikiran dia, pelayanan saya secara keuangan pasti berkurang. Tapi dia sadar, dia diberkati bukan karena pelayanan, tapi sumbernya itu Tuhan. Nah waktu di dalam dia berdoa, tiba-tiba ada visi gambaran itu turun, ada wajah-wajah pendeta yang perlu dia tabur di situ. Nah waktu tadinya bertentangan dia, karena dia masih ingat-ingat, ini keadaan segini, bagaimana keadaan orang keluarga kami juga, begitu pandangan dia. Tapi waktu dia ambil keputusan, aku akan melakukan itu. Karena ini kata Tuhan. Apa yang terjadi? Tanpa dia kemana-mana pelayanan. Kecuali melalui Zoom dan sebagainya, melalui media. Saudara tahu? Tuhan sudah sediakan kehidupan keuangan keluarganya sampai akhir tahun. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada yang mustahil, saudara. Percaya kita perlu mengerti ini bahwa bagaimana kita memelihara kesatuan komunitas. Nah makanya di Lumbung Yusuf, saudara dengar itu berkali-kali Pak Arifin bicara tentang menabur, bukan dipaksa. Jangan pakai pola pikir kemarin, jangan saudara bingung, tapi itu kalau Tuhan yang berbicara. Percayalah, apapun jalan yang tertutup pasti terbuka. Karena dia ahlinya pembuka jalan-jalan tertutup, makanya dia menyebut namanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran yang lain, Lukas 5 ayat 8, berkata begini. Ketika Simon Petrus melihat hati, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saya tekankan di sini, aku ini seorang berdosa. Kalau di online saya tekankan tentang tersungkur di depan Yesus. Ini saya lihat dari sisi sekarang ini, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang kita dibuat di sini, yang kita perlu belajar, supaya kita bisa tetap konsisten untuk diberkati, diperlengkapi dengan firman, untuk menjadi berkat bagi orang lain, jujur terhadap diri sendiri. Ya. Saudara perlu tahu, hanya orang-orang yang kalah, yang tidak bisa hidup dengan jujur. Waktu kata-kata ini muncul kepada saya terus teringat di COVID-19 ini, di rumah kami punya kebiasaan untuk memberkati daerah Gunung Kidul 12
itu membuat bakmi. Peninggalan orang tua angkat saya. Saya teruskan sekarang bukan untuk cari duit, tapi untuk melatih orang dan memberkati orang-orang yang butuh. Tapi di COVID-19 ini kami bikin 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Nah, di situ tidak ada yang jaga, tapi ada kotak uang. Terserah orang punya duit berapa, silakan apa? Taruh duit di situ. Mau ambil berapa silakan. Nah, tapi waktu hari berikutnya kita lihat gemboknya rusak. Ada orang yang datang mau mencuri uangnya. Diperbaiki sama anak-anak di rumah. Waktu lagi mie itu dikeluarkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, kotak duitnya dibongkar. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya, tujuanmu kan menjadi berkat. Mau diambil, kasih saja ambil. Muncullah kata-kata ini, hanya orang-orang kalah yang hidupnya tidak jujur. Saya bilang, tinggalkan itu, lepaskan itu apa? Slot, tidak usah pakai kunci, taruh ayat-ayat itu di situ, di depan kacanya. Dan sampai hari ini dia berjalan dengan baik untuk mendidik orang bahwa jujur itu penting untuk diberkati dan menjadi berkat. Jadi jujur terhadap diri sendiri, yaitu hanya orang-orang yang kalah yang tidak bisa hidup dengan jujur. Dan saudara perlu tahu kejujuran terhadap diri sendiri itu adalah bagian dari integritas rohani. Dan bukan hanya itu, kejujuran lebih berharga daripada keuntungan. Percaya itu. Dan selain itu juga orang-orang yang telah kehilangan kejujurannya itu sama dengan kehilangan segala-galanya. Saudara akan kehilangan segala-galanya kalau saudara tidak hidup dalam kejujuran. Dan yang terakhir ayat 10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi apa? Manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Nah, kita lihat di sini. Simon tadi seorang pengusaha. Secara finance dia diberkati pasti. Tapi waktu dia dipanggil untuk menjadi penjala manusia, dia harus tinggalkan itu bisnisnya, melayani, saya katakan di sini penuh waktu di dunia gereja. Mungkin keuangannya dia terima di awal-awal itu biasa saja. Dibanding-bandingkan dengan dia seorang pengusaha, pasti lebih banyak. Saya ngalami waktu saya dipanggil dulu sebagai bisnis untuk spare part toko yang kecil-kecilan. Tapi hari lepas hari, saya percaya Simon makin mengerti. Bukan lagi dia dididik bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi kita lihat di sini, para pelayan menangkap ikan untuk dimatikan, dipersiapkan, paling jadi mujair nyat-nyat atau pepes, ya, atau apalagi ikan bakar, pakai rica-rica. Sekarang lagi banyak kuliner kan, tapi dimatikan untuk dimakan. Sekarang Simon jadi Petrus berbeda, dia menjangkau jiwa-jiwa, menangkap orang-orang untuk dihidupkan dan dibebaskan untuk nama Yesus dipermuliakan. Jadi orang-orang yang dalam letih lesu, putus asa dihidupkan, semangat kembali. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan. Orang yang letih lesu dibikin semangat, orang yang kehilangan visi punya lagi tujuan hidup. Dan dibebaskan dari tekanan, stres, frustasi. Saudara, itu yang Tuhan tujukan kita untuk diperlengkapi, untuk kita menjadi berkat. Ya, dari sini apa yang kita bisa lihat? Hidup untuk kepentingan orang lain, bukan lagi untuk diri sendiri. Selama kita betul-betul mengerti ini, hidup untuk kepentingan orang lain, saya jamin itu kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita tidak akan berkekurangan dalam segala hal. Bahkan hikmat kepenuhan Tuhan memenuhi kita. Lebih daripada itu, rasa haus dan lapar untuk menjalankan kebenaran firman itu memenuhi kita. Rindu dan haus untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan itu akan tetap memenuhi kita.
Dan kita sudah dengar tadi, cukup kekayaan sejati, pribadi yang hebat dan agung ada dalam saudara. Segala-galanya sekeliling kita akan selesai. Karena dia Tuhan, Raja yang hebat, Raja yang mulia, namanya Yesus Kristus. Dengar baik-baik, Tuhan saudara dan saya yang kita kenal nama Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itulah kekayaan sejati kita. Mari makanya kita mau, biarlah kekayaan sejati itu menguasai hidup saudara. Saudara tidak hidup dengan ketakutan, kebingungan. Sekalipun kita harus ikut protokol kesehatan. Dan saya mau kasih tahu, itu tidak bisa menjamin hidup saudara. Imun itu naik bukan karena pakai masker, bukan karena cuci tangan, bukan jaga jarak. Yang terpenting, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imunmu akan naik. Pikiranmu takluk kepada kebenaran firman, itu pedang roh. Waktu pikiranmu ditaklukkan pada pedang roh, itu pikiran sadarmu. Hidupi dan perkatakan itu, dia akan nancap di bawah sadar saudara. Akhirnya tersimpan di hati saudara. Hatimu bergairah. Penyebab itulah yang membuat imun kita naik. Tuhan dipermuliakan. Saya ulangi lagi, hal yang perlu diperhatikan dalam diperlengkapi untuk menjadi berkat, menuruti kemauan Tuhan. Jangan hidup dengan pengalaman kemarin, memelihara kesatuan komunitas, jujur terhadap diri sendiri, hidup untuk kepentingan orang lain. Hal-hal inilah yang saya lihat dari sisi yang berbeda. Kalau sudah dengar dengan online berbeda, dengan onsite, dari sisi ini yang saya temukan, dan kiranya ini bisa mengarahkan saudara, membawa inspirasi, menjadi solusi bagi saudara, sehingga apa yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan diberkati melalui hidup saudara, bahkan saudara diberkati melimpah. Nama Yesus dipermuliakan. Jesus love you abundantly. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Arifin untuk nanti perjamuan kudus. Nah, ini kan kerjasama tim yang baik. Saya mau berdoa untuk saudara, tidak usah maju ke depan. Tapi saya merasakan di dalam hati saya, ada beberapa saudara di sini sempat berkata begini, firman ya firman, ini situasi membuat saudara jadi jenuh. Bahkan hari ini mungkin saudara tidak mau lagi datang untuk ibadah. Tapi hari ini, dengar, Tuhan mengasihi saudara. Kalau itu saudara, tidak usah bangkit berdiri. Lambaikan tangan dan tetap duduk. Saya akan berdoa untuk saudara. Ya. Lambaikan tangan saudara. Ada? Ya, satu. Lagi ibu, tinggi-tinggi. 1, 2, 3. Turun tangan. Saya cuma mau cek aja. Yang berikut lagi. Setiap saudara menghadapi situasi ini, baru pilek sedikit, demam sedikit, mulai mikir, COVID. Burung di udara yang berkicau, suaranya anda berubah, tidak pernah bilang COVID, corona. Anda. Dia tetap berkicau dengan nada yang merdu, itu menandakan mari tetap berterima kasih dan bersyukur. Tuhan saudara itu Tuhan yang hebat, yang izinkan saudara itu. Kalau ada, angkat tangan saudara, tetap di tempat. Tolong para pelayan Tuhan. Oke, berarti suara saudara merdu selalu. Tidak berbunyi COVID ya. Kita berdoa. Tuhan, apa yang kau taruh di hatiku hari ini? Aku percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap apapun yang sedang mereka ragu, mata hatinya terbuka. Ephata dalam nama Yesus. Dan firman yang pernah mereka dengar, dikobarkan oleh Roh Kudus. Roh mereka kembali bernyala-nyala. Mereka tetap percaya dalam hadirat Tuhan. Mereka memiliki kekayaan sejati. Dan aku yakin panjang umur di tangan kanan mereka, tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Bahkan lebih daripada itu, engkau menjadi barisan depan mereka dan bariskan belakang mereka. Dan hari ini aku berkata, dengan satu pernyataan ilahi, bangkit, bersemangat, tetap fokus pada Tuhan, tolak hal-hal yang tidak berguna, lihat kepada Dia, percaya kepada firman Tuhan, tetap yakin engkau ditentukan bukan menjadi orang yang kalah,
bukan hanya pemenang, tapi lebih jadi pemenang. Bahkan kau diberkati, bukan untuk diri saudara, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terimalah jawaban dari Tuhan, terimalah kuasa dari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Sekali merdeka, Tetap merdeka. sekali Yesus. Tetap Yesus. Kurang keras. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Wow, haleluya. Saya mau tambahkan sedikit ayat. Tadi dari apa yang disampaikan Pak Franky, silakan duduk. Saudara harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Dengar? Yang belum pernah kamu lakukan. Tempat yang kamu belum pernah pergi. Cara yang belum pernah kamu lakukan. Amin. Bukan kembali yang sama, tapi yang baru. Siapa yang siap tepuk tangan bagi Allah kita? Orang yang belum pernah Anda temui, tempat yang lebih dalam. Kalau semua Petrus, dia bilang, aku enggak mau bagi sama Yohanes. Kapalnya tenggelam. Tetapi kalau kita mau berbagi, kita akan itu tadi, menghidupkan orang lain. Minggu yang lalu saya ceritakan ketika saya datang ke Manado, tahun 1985 ada tulisan di atap daripada bandara. Sito Timo Tumoto. Ya, saudaraku, loh kok ada nama saya Timo di sana? Ternyata itu manusia yang bisa dianggap manusia kalau sudah memanusiakan manusia lain. Jangan lupa bersama Pak Franky hari ini, yang sakit diapakan? Loh kok lihat gini, yang sakit diapakan? Yang perlu uang diapakan? Bukan didoakan, dikasih uang. Amin. Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 3 kan kita dengar proklamator. Soekarno-Hatta kan ya. Ya. Nah saudaraku, coba kita lihat. Sebab itu saudara-saudara yang keras. Yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada siapa? Bukan pada pendeta. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia pada dia yang telah menetapkannya sebagaimanapun Musa setia dalam segenap rumahnya. Perhatikan ayat bahasa Inggris. Ya. Di sini dikatakan holy brethren. Biarlah saudara dan saya saling mengasihi sebagai saudara dan holy brethren. Tidak ada yang memperdayakan saudaranya yang lain. Amin. Mendapat bagian dalam panggilan. Panggilan apa? Kita dipanggil untuk pesta rohani. Pak Franky selalu berulang-ulang katakan pesta rohani, pesta rohani, pesta rohani. Saya mau beritahu bukan cuma pesta rohani. Saudara dan saya dipanggil untuk pesta sorgawi. Saudara perhatikan sana heavenly. Saudara dan saya kelasnya bukan yaitu cuma rohani, tapi sorgawi. Di dalam terjemahan lain dari The Passion Translation, itu menarik sekali dikatakan bagaimana it's a feast, itu pesta. Tetapi untuk saudara bisa hidup berkemenangan, pandanglah. Katakan pandanglah. Itu tadi yang disampaikan Pak Franky. Karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan juga. Yang menarik di sini adalah imam besar pengakuan kita. Ya, imam besar pengakuan kita ya. Tadi pandang itu so fasten your thoughts fully unto Jesus. Orang yang memandang Yesus tidak akan khawatir, tidak akan takut. Lampu ini sengaja saya minta yang tengah tahu jumlahnya berapa? 12, kelilingnya 24. 12 itu angka government, 12 rasul. Mereka tidak dipanggil jadi tokoh agama. Apa yang kami dapat kata Petrus? Pada waktu anak manusia kembali, engkau akan memerintah bersama dengan aku.
24 itu yang ada di sorga. 24 elders. Masa depan saudara bukan cuma holy brethren, tapi elders. Dan juga reign with Jesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah tapi saya minta kita memperhatikan imam besar pengakuan. Saudaraku, dia adalah apostle and high priest. Dan menarik sekali di situ tidak dipakai kohen. Yang untuk biasanya kohen itu adalah untuk yaitu imam-imam perjanjian lama, tapi kumrea, katakan kumrea. Itu disebutkan dalam The Passion Translation. Kumrea itu adalah untuk siapa? Untuk mertua Musa, Jitro, dan juga Melkisedek. Saudara dan saya tidak ditarik kembali ke perjanjian lama. Tapi saudara saya adalah imam perjanjian baru. Tepuk tangan bagi Allah kita. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Pak Franky tadi. Pedang bermulut dua. Kalau cuma yaitu dihafalkan, itu tidak ada kekuatannya. Tetapi harus diucapkan. Diucapkannya itu sebagai suatu proklamasi. Kekuatan kita ketika kita memproklamasikan firman Tuhan. Amin. Nggak ngerti ya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalau itu cuma jadi konsep, tidak ada kekuatannya. Begitu diucapkan, wah seluruh yaitu saudaraku, ya waktu itu tentara Jepang, kemudian yang kemudian masuk kembali membonceng tentara Inggris, itu tentara Belanda, mengejar yaitu proklamator. Ketika saudara ucapkan firman Tuhan, misalnya ini, aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya memberitahu ada kekuatan. Tapi kalau saudara cuma menghafal dan mengucapkan pelan-pelan, sungkan kedengaran orang lain. No, you must proclaim. Saudara tahu siapa diri saudara? Kita disebut brethren, kita disebut saudara, kita ini keluarga Allah. Sekali lagi saya mau beritahu, ya perkataan profession di sana bukan profesi, tapi homologia. Katakan homologia, bukan homoseks, homologia. Homo itu sama, logia itu logos, firman, mengucapkan sama dengan yang diucapkan Tuhan. Amin. Biarlah yang lemah berkata. Bukan kuat, biasanya dalam kitab Yoel dikata warrior. Let the weak say, I'm a warrior. Biarlah yang miskin berkata. Loh itu tidak bertentangan Pak. Enggak, itu proklamasi. Saudara ketika kita ucapkan, saudaraku ada yang bilang mestakung, semesta mendukung. Enggak, Tuhan menyertai. Kalau kamu bilang saya orang berdosa yang lemah, terjadi. Tapi kalau kita katakan karena aku anugerah Tuhan, aku sudah disucikan, aku sudah jadi orang benar. Dan karena Kristus, aku diberkati dengan segala berkat dari langit, dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, itu akan terjadi. Saya ajarkan waktu Pak Roni ada di rumah sakit, dalam keadaan sakit parah. Saya bilang, Ron, baca Mazmur 118. I shall not die but live. Aku tidak akan mati tapi hidup. Kalau kita bilang, ya aku lemah, aku tidak bisa apa-apa, aku bodoh, terjadi. Let the weak say. Oke, sebelum itu kita nyanyi dulu. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. That's what the Lord has done. Bangkit berdiri semua.
Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. That's what the Lord. Proklamasikan firman Tuhan. Hosanna, Hosanna to the Lamb. Fast your eyes upon Jesus. Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. That's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Kata-kata apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Segala kata-kata bodoh, kata-kata negatif yang tidak memproklamasikan perkataan dan kehendak Tuhan. Sekarang ini saudara mungkin tidak berzina, mungkin tidak korupsi, tapi pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan perkataan Yesus. Ambil waktu sebelum perjamuan kudus ini, mulai mengaku di hadapan Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau aku sempat khawatir, sempat takut, sempat meragukan Engkau. Dan dari kata-kataku keluar perkataan lemah, perkataan miskin, perkataan kalah, perkataan bodoh. Ampuni aku Tuhan. Aku mau, you are the high priest of our profession. Kami mau mengucapkan hanya apa yang Tuhan katakan. Kami katakan amin. Kami akan setuju dengan perkataan Tuhan. Mukarabalashikatahana kialabasanda. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil perjamuan kudus. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Angkat roti, kita buat proklamasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena karya penebusanmu, aku dijadikan saudaramu. Aku dijadikan kudus. Aku mendapat panggilan sorgawi, panggilan yang mulia. Aku angkat wajahku. Aku memandang Engkau. Engkau rasul dan imam besar. Dari pengakuan kami, kami mengaku, aku diberkati. Aku ditolong, aku diselamatkan, dijadikan berkat. Seperti firman-Mu, aku berkata, aku pergi ke tempat yang lebih dalam. Aku dijadikan penjala manusia. Aku dijadikan orang benar yang selalu berhasil, berkemenangan di jalan-Mu. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Semua ini bukan karena kebaikan kami, tapi karena apa yang sudah Kau lakukan. We remember what you did. Ketika Engkau menjadi korban penebusan yang sempurna. Atonement for our sins. Kami akui itu. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Ini adalah foretaste. Incip-incip daripada perjamuan sorgawi. Haleluya. Bukan cuma pesta rohani, tapi pesta sorgawi. Pandang ke atas.
Pandang ke atas. Saya minta lampu ini dibuatkan supaya saudara ingat. Masa depan kita bukan cuma jadi pengusaha. Bukan cuma jadi profesional. But reign with Jesus. In eternity. In eternity. Syukalabashi katana. Angkat tinggi saudaraku. Siapa kalabashana. Ucap syukur karena telah mendapat undangan buat pesta sorgawi. Murapa kalasi kalabasha. Dan dia akan jadikan kita faithful. Sebagaimana dia adalah faithful. Seperti lebih daripada Musa di rumah Tuhan. Tapi Kristus putranya. Syakalabasindararharasya. Sikalabasana. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Saudara doa semua. Dalam bahasa doa kita marula pasika dan dialabase dekilabas. Kiabarabasyanka daralabase kedarabasikala. Oke, itu profession kita. Sipuralabababasikala. Kita ucapkan hanya yang sama dengan dia. Mokiralababasikala. Kemenangan, damai sejahtera, kemuliaan, kejayaan. Dalam nama Yesus sembuhkanlah nama. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera, kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita punya imam besar pengakuan kita. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur. Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis.
jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan, selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.